Malam di desa Kalimati selalu datang lebih cepat dari tempat lain. Matahari seolah malas berlama-lama di atas desa itu, membiarkan kabut turun lebih awal dari biasanya di lereng gunung yang jauh dari jalan raya. Desa itu seperti terjebak dalam masa lalu tanpa lampu jalan, tanpa sinyal ponsel, dan hanya diterangi cahaya obor yang menggantung di tiap rumah. Di tengah kesunyian itu, tinggal seorang pemuda bernama Bima, anak tunggal dari keluarga sederhana. Bima dikenal pendiam, tapi semua orang tahu matanya sering menatap ke tempat yang tak dilihat orang lain. Sejak kecil, Bima dipercaya memiliki penglihatan tambahan, sebuah anugerah atau kutukan yang membuatnya sering melihat sesuatu yang tak kasat mata. Desa Kalimati sendiri penuh dengan cerita lama, kisah arwah gentayangan, pesugihan, hingga makhluk penjemput nyawa. Namun di antara semua itu, tak ada yang lebih ditakuti selain lampor keranda terbang pembawa maut. Mitos tentang lampor sudah turun-temurun, dan konon setiap kali lampor lewat akan ada yang mati di desa itu. Orang-orang tua selalu berkata, yen angin mumbul ngawa suara jaran lan keranda, iku dudu angin biasa, kui lampor ngliwati. Tapi Bima selalu menolak mempercayai cerita itu bulat-bulat. Ia lebih suka mencari alasan logis di balik segala sesuatu. Namun suatu sore, menjelang bulan Sapar, angin yang bertiup dari arah gunung terasa ganjil. Udara dingin menusuk tulang, dan daun-daun bambu di belakang rumah Bima berdesir seperti bisikan orang menangis. Ia memandang langit kelabu di atas desanya, merasakan dada yang berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Malam itu, seperti biasa, warga berkumpul di rumah Mbah Karto, sesepuh tertua di desa untuk pengajian rutin malam Jumat. Setelah doa usai, Mbah Karto menatap para warga satu persatu dengan sorot mata yang tak biasa. Kowe kabeh kudu eling, katanya pelan. Suaranya serak seperti suara daun kering yang digesek. Bulan Sapar wis mlebu, wektu lampor metu maneh. Beberapa warga saling pandang. Suasana yang semula hangat berubah sunyi seketika. Bah, opo tenan lampor bakal metu? Tanya seorang ibu dengan wajah khawatir. Tenan, nduk. Wektu pagebluk lan kematian akeh, lampor bakal ngogoleki gendakan. Anyar, jawab Mbah Karto. Kata gendakan menggantung di udara seperti kabut dingin. Dalam tradisi tua, gendakan berarti nyawa yang sudah ditandai jiwa yang akan dijemput lampor. Tak seorang pun tahu bagaimana lampor memilih korbannya. Tapi semua tahu, begitu ditandai, tak ada yang bisa lari. Bima mendengarkan dengan wajah datar, tapi hatinya berdebar. Ia merasa seperti ada hawa dingin yang tiba-tiba merayap di tengkuknya, meski semua pintu tertutup rapat. Setelah pertemuan usai, warga pulang lebih cepat dari biasanya. Tak ada yang berani berjalan sendirian malam itu. Di rumahnya, Bima menyalakan lampu minyak kecil dan duduk di lantai bambu, mendengarkan suara angin di luar. Ia berpikir, mungkin ini hanya kebetulan hawa gunung yang dingin dan cerita lama yang kembali menghidupkan rasa takut. Tapi tepat tengah malam, sesuatu mulai terjadi. Angin mendadak berhembus sangat kencang, seolah dari arah barat gunung. Suaranya menderu seperti pasukan kuda yang berlari di kejauhan. Lalu terdengar bunyi kayu berderit pelan, seperti roda besar yang melayang di udara. Bima menahan napas. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Dari luar, suara itu makin dekat, bercampur dengan suara tangisan samar. Krik, kriak. Bunyi itu seperti kayu tua yang menahan beban berat. Tiba-tiba anjing-anjing di desa menggonggong serempak, lalu diam bersamaan. Tak ada satupun yang berani keluar rumah. Dan di antara suara angin itu, terdengar sayop-sep suara orang berseru. Ampun Gusti, lampor ngliwati. Bima terpaku di tempat. Ia tahu apa artinya. Malam itu berlalu tanpa ada yang berani keluar. Keesokan paginya, kabar buruk menyebar cepat seperti api. Kakek Mardi, seorang petani tua yang dikenal sehat dan kuat, ditemukan meninggal di tempat tidurnya. Tubuhnya kaku, matanya melotot lebar seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Tak ada tanda-tanda penyakit, tak ada luka, hanya wajah pucat dan bekas keringat dingin. Warga berkumpul di rumahnya, berbisik takut. Iki pasti lampor sing jupuk,
kata seorang bapak dengan nada bergetar. Mbah Karto datang dengan langkah perlahan, membawa dupa dan air bunga. Ia menatap tubuh kakek Mardi, lalu mengangguk pelan. Lampor wis tiupuk siji, katanya lirih. Sejak itu, ketakutan mulai menjalar ke seluruh desa. Warga menutup semua jendela sebelum maghrib dan tidak berani menyalakan lampu terang di malam hari. Mbah Karto memerintahkan semua orang untuk tidur di lantai, di bawah dipan atau tikar, tidak di atas ranjang. Lampor mong, jupuk wong, sing turu duwer, ujarnya tegas. Tak ada yang berani membantah. Bahkan anak-anak pun tidur meringkuk di bawah meja, ditemani ibunya yang berjaga sepanjang malam. Bima mengikuti anjuran itu, meski masih tak sepenuhnya percaya. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ingin tahu apakah Lampor benar-benar ada? Malam berikutnya, ia berencana mengintip. Setelah semua tertidur, Bima merayap ke bawah dipannya, membawa lampu kecil yang ditutup kain agar cahayanya redup. Ia menempelkan wajahnya ke celah papan lantai, memandang ruang gelap di sekeliling kamar. Suara jangkrik terdengar nyaring di luar. Tapi ada sesuatu yang aneh. Semua bunyi itu tiba-tiba berhenti. Bersamaan, hening. Begitu hening, sampai Bima bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Lalu, perlahan, hawa dingin mulai menyelinap masuk. Nafasnya membeku. Udara seolah mengental di sekitar tubuhnya. Dari celah pintu, ia melihat bayangan hitam melintas cepat. Lalu muncul siluet tinggi besar tanpa kaki, bergerak pelan di udara, dan di belakangnya melayang sebuah keranda kayu tua berwarna coklat gelap, diikat kain kafan usang yang menjuntai ke tanah. Keranda itu berputar perlahan di udara, berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Bima membeku, tubuhnya tak bisa digerakkan. Suara berderit dari kayu keranda terdengar begitu jelas. Ia bisa mencium bau anyir seperti darah bercampur kemenyan terbakar. Dalam ketakutan, matanya tak sengaja bertemu dengan sesuatu di balik keranda itu. Sepasang mata merah menyala. Pandangan itu tajam, penuh kebencian dan haus nyawa. Seketika lampu minyak di dekatnya padam tanpa sebab. Kegelapan menelan ruangan. Bima tak berani bergerak, hanya mendengar suara langkah samar, seperti kaki menyeret di atas tanah. Lalu, sesaat kemudian, semuanya hilang begitu saja. Udara kembali normal, dan suara jangkrik terdengar lagi. Pagi datang membawa wajah pucat Bima. Ia tak tidur semalam suntuk. Ia bercerita pada Mbah Karto tentang apa yang dilihatnya. Wajah tua itu hanya menatap kosong, lalu berkata lirih, "Kowe wis weruh nak, berarti wis ditanda." Ditanda? Bima menelan ludah. Iyo, ditanda Lampor. Wong sing wis ndelok bakal digoleki maneh. Sejak saat itu, Bima mulai merasa diikuti. Setiap malam, suara derap langkah kuda dan kayu melayang selalu berhenti di atas atap rumahnya. Ia mendengar bisikan halus memanggil namanya, samar tapi jelas. Kadang, di bayangan jendela, terlihat sosok seperti kain kafan bergoyang ditiup angin. Padahal jendela tertutup rapat, dan di dalam hatinya, ketakutan mulai tumbuh. Sementara itu, warga lain juga tak tenang. 3 hari setelah kematian kakek Mardi, seorang pemuda bernama Tono menertawakan larangan tidur di ranjang. Cuma cerita orang tua, katanya sambil naik ke ranjangnya malam itu. Tapi paginya, tubuh Tono ditemukan di tengah sawah. Tubuhnya sudah terbungkus kain kafan lusuh yang tak dikenal. Warga menjerit histeris, beberapa pingsan di tempat. "Iki wis kepacut, Lampor njupuk maneh!" teriak seseorang. Desa Kalimati diliputi kepanikan total. Kentongan dipukul bertalu-talu. Suara doa dan tangis terdengar dari segala penjuru. Dan Bima, yang kini tahu kebenaran mitos itu, hanya bisa menatap kosong ke arah gunung, tempat asal suara angin malam yang semakin sering berbisik namanya. Setelah kematian Tono, tidak ada lagi tawa di desa Kalimati. Semua wajah tampak pucat, mata mereka sayu karena tak pernah tidur nyenyak. Warga menyalakan dupa di setiap sudut rumah, berharap wangi kemenyan bisa menolak bala. Tapi entah mengapa, setiap kali angin berhembus dari arah gunung, asap dupa itu justru membentuk bayangan aneh di dinding. Kadang,
seperti kain kafan yang melambai. Kadang seperti wajah tanpa mata yang menatap dari balik asap. Bima mulai sering merasa tidak sendirian meski di rumahnya sendiri. Suara langkah samar terdengar di malam hari, seperti ada yang berjalan mengelilingi rumah. Kadang, ketukan pelan terdengar di jendela kamarnya, padahal tak ada siapapun di luar. Ia mencoba mengabaikannya, tapi setiap kali ia menutup mata, bayangan keranda itu muncul di pikirannya. Ia masih ingat jelas suara kayu berderit dan tatapan mata merah dari balik gelap. Dan kini, setiap malam, ia mendengar suara bisikan itu makin jelas. Chow Wisdolok, Saiki, giliranmu. Suara itu seperti berasal dari udara, dari balik genting, dari sudut kamar, dan bahkan dari dalam kepalanya sendiri. Kadang ia terbangun di tengah malam dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Merasa ada sesuatu yang berdiri di pojok ruangan. Sekali waktu, ia melihat kain putih lusuh tergantung di pintu kamar. Bergerak pelan, padahal tak ada angin. Saat ia dekati, kain itu jatuh ke lantai, dan di bawahnya ada bekas jejak kaki basah mengarah keluar rumah. Ia menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam sunyi malam. Sejak itu, Bima tak pernah lagi tidur di kamarnya. Ia memilih tidur di bawah meja ruang tamu, dengan tikar dan pisau kecil di tangan. Mbah Karto yang mendengar keluhannya hanya bisa menghela napas berat. Iki wis waihi, le, kowe kudu kuat, katanya dengan nada berat. Lamper ora mong syumpuk wong sing sembarangan. Ono sebab, ono garis darah sing nyambung. Kata-kata itu membuat Bima semakin gelisah. Garis darah. Maksudnya, piye mbah? Tanyanya. Mbah Karto menatap jauh ke arah gunung yang diselimuti kabut tebal. Kowe keturunan wong sing tau janji karo Lampor. Bima, janji kui ora entek sanajan wong kui wis mati. Sapa wong iku? Bima memaksa tahu. Kakekmu, wong tua sing bien, dua pusaka keris saka alas wingit. Keris kui dadi pengikat. Bima tersikat. Ia ingat betul di gudang rumahnya ada keris tua milik kakeknya yang disimpan dalam peti kayu jati. Keris itu memang selalu terasa aneh, kadang mengeluarkan bau kemenyan meski tak dibakar. Ia tak pernah berani menyentuhnya. Kini semuanya mulai masuk akal. Kenapa Lampor seolah hanya mengintai rumahnya. Malam berikutnya, desa mencoba melakukan ritual besar-besaran. Atas perintah Mbah Karto, semua warga menanam bunga kantil di setiap sudut desa. Di tengah lapangan, mereka menyalakan dupa besar dan membunyikan kentongan sepanjang malam. Anak-anak dipaksa tidur di lantai, sementara para pria berjaga sambil membawa obor dan daun dadap serep di tangan. Suara doa menggema dari surau kecil di pinggir desa. Tapi entah kenapa, malam itu angin bertiup jauh lebih kencang dari biasanya. Obor-obor mulai padam satu persatu, seperti ditiup oleh tangan tak terlihat. Dupa yang menyala tiba-tiba berubah menjadi asap pekat berwarna hitam. Lalu terdengar suara lolongan panjang, seperti seruan dari dunia lain. Semua orang terdiam. Langit di atas desa Kalimati tampak bergolak, seperti berputar. Lalu dari arah gunung terdengar suara gemuruh berat campuran. Derap langkah, banyak kaki dan derit kayu berat. Lampor teka. Maneh, seseorang berteriak ketakutan. Kentongan dipukul bertalu-talu, tapi suaranya tak mampu menutupi raungan angin malam. Dari kegelapan, bayangan hitam raksasa melintas di udara, membawa sesuatu seperti keranda kayu dengan kain putih panjang menjuntai ke tanah. Bunga kantil yang ditanam siang tadi berterbangan ke udara, seolah tersedot ke arah bayangan itu. Bima yang berdiri di dekat surau terpaku memandang pemandangan itu. Ia tahu Lampor itu nyata dan kini melintas di atas kepalanya sendiri. Dalam sekejap, hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia melihat wajah-wajah samar di balik asap hitam itu, wajah orang mati. Pucat, tanpa mata, semuanya menatap ke arahnya. Bima menandak, tapi terlalu terlambat. Dari dalam kegelapan itu, terdengar suara berbisik dekat sekali di telinganya. Kau, Wisdolok, Saiki, giliranmu. Dunia seolah berhenti sejenak. Tubuhnya gemetar. Udara di sekelilingnya membeku. Tiba-tiba lehernya terasa seperti dicekik sesuatu yang dingin dan berat. Ia jatuh tersungkur ke tanah,
Matanya berkunang. Beberapa warga menjerit melihatnya, tapi mereka tak berani mendekat. Di langit, keranda itu melayang lebih rendah, mengitari desa, lalu menghilang ke arah hutan. Setelah semuanya reda, Bima pingsan. Ia terbangun keesokan harinya di rumah Mbah Karto dengan tubuh lemah dan kepala berat. "Mbah, apa yang terjadi padaku?" Mbah Karto duduk di sampingnya, menatapnya dengan mata merah karena tak tidur. "Kau wis ditandale. Lampor saiki ngerti jenengmu, ngerti omahmu. Apa aku bakal mati? Durung mesti nek kau eso inglowen?" Bima menatap Mbah Karto, kebingungan dan takut. "Ing lawan pie, Mbah, aku ora ngerti karain. Kudu nganggo cara kuno, sing ora iso dipahami wong jaman saiki. Kemenyan lan pusakai kuwei senjatamu. Malam, Bima mencoba mengikuti nasihat Mbah Karto. Ia membersihkan keris pusaka kakeknya, lalu menaruhnya di dekat pintu. Ia menaburkan bunga kantil dan membakar kemenyan sambil membaca doa penolak bala yang diajarkan Mbah Karto, namun rasa takut tak juga hilang. Setiap kali api kemenyan mengecil, ia merasa hawa dingin semakin mendekat. Dan di luar jendela, terdengar suara seret kain panjang di tanah. Crow. Suara itu mendekat perlahan. Bima menggenggam keris erat-erat, menahan napas. Pintu rumahnya bergetar, seolah diketuk dari luar oleh tangan yang berat. "Buka, Bim." Suara serak memanggil namanya. "Ayai membiku." Itu suara perempuan, tapi bukan suara manusia. Nada suaranya serak dan bergetar, seperti berasal dari tenggorokan yang kering. "Buka, wes waihai." Pintu berderak makin keras. Bima mundur, menatap dengan mata melebar. Dalam panik, ia menusukkan keris ke tanah sambil mengucap doa. Seketika, suara itu berhenti, hening. Tapi dari celah pintu, terlihat bayangan dua kaki pucat berdiri diam. Lalu bayangan itu menghilang perlahan bersama hembusan angin. Bima terjatuh. Tubuhnya lemas tak berdaya. Ia mendapati di depan pintu rumahnya ada bekas tapak kaki basah mengarah ke sawah. Bekas itu bukan tapak manusia lebih panjang, dengan jari-jari runcing seperti kuku. Ia mengikuti bekas itu, tapi jejaknya menghilang di pinggir hutan. Di tempat itu hanya ada sebatang pohon beringin besar yang konon menjadi tempat Lampor turun. Angin bertiup kencang dari arah pohon itu, membuat daun-daunnya bergemerisik seperti suara orang tertawa lirih. Bima segera mundur dan berlari pulang. Sejak saat itu, setiap malam ia tidur dengan mata terbuka, menunggu apakah Lampor akan datang lagi. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu tanda itu sudah menempel di dirinya. Lampor tak akan berhenti sebelum menjemputnya. Dan di kejauhan, dari balik kabut gunung, terdengar suara kayu berderit. Valencia, keranda itu sedang bersiap untuk terbang kembali ke desa Kalimati. Hari-hari setelah ritual gagal itu, desa Kalimati berubah menjadi desa mati. Jalan-jalan tanah menjadi sepi. Rumah-rumah tertutup rapat seolah tak lagi berpenghuni. Setiap malam, suara kentongan hanya terdengar sebentar, lalu berhenti karena tak ada yang berani keluar. Bima kini hidup dalam ketakutan yang konstan. Ia nyaris tidak tidur, matanya cekung dan kulitnya pucat. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar derit kayu dan bisikan namanya. "Bima, wiswaye." Suara itu datang dari segala arah, kadang dari genting, kadang dari bawah lantai. Bahkan di siang hari pun, hawa dingin itu tak mau pergi. Ia tahu Lampor sedang mengintai. Di malam keempat setelah kejadian di pohon beringin, Bima memutuskan untuk berjaga di luar rumah. Ia duduk di tangga bambu sambil membawa obor kecil dan keris kakeknya. Angin malam berhembus lembut, tapi dinginnya tak seperti biasa dingin yang menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan bunga kantil. Tiba-tiba, di kejauhan, terdengar suara derap langkah banyak kaki, tapi bukan langkah manusia. Irama itu terlalu teratur, seperti pasukan yang berjalan dalam barisan. Lalu terdengar suara besi, pergesekan, dan derit kayu melayang di udara. Bima memejamkan mata, berdoa dalam hati. Ketika ia membuka mata lagi, di langit di atasnya terlihat bayangan hitam panjang melintas cepat. Keranda, Lampor datang lagi. Ia menunduk, memeluk keris erat-erat,
menahan rasa ingin menjerit. Namun, kali ini keranda itu berhenti tepat di atas rumahnya. Dari bawahnya menetes cairan hitam kental seperti darah yang membara. Bau busuk menyengat memenuhi udara, membuat Bima hampir muntah. Dari balik keranda itu mangkul Kapila Kapola tanpa tubuh, melayang berputar-putar sambil tertawa lirih. Kawiz and Dalok. Kawiz det. Mereka berbisik bersamaan. Bima hampir pingsan, tapi ia paksa berdiri. Ia menghunus keris pusaka, mengucap doa dengan suara bergetar. Saka lemah Bali menyang lemah. Saka angin Bali menyang angin. Seketika, cahaya dari ujung keris menyala redup, membuat keranda itu mundur perlahan. Malam itu Lampor tidak menjemputnya. Tapi Bima tahu itu hanya penundaan, bukan kemenangan. Setelah kejadian itu, ia menemui Mbah Karto untuk mencari jawaban lebih jauh. Mbah Karto menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Ana sing kudu kowe ngerti. Ora kabeh dosa leluhur Aiso disingkirkan tanpa tumbal." Maksud Mbah, Lampor iku pesugihan. Leluhurmu bien ngelamar kekuatan kui kanggong luhur ke derajat. Saiki Lampor jaluk jatahe maneh. Jatah nyawa keturunan sing isi hurip. Bima membeku. Ia mulai memahami kenapa hanya keluarganya yang terus diteror. Malam itu, Bima memutuskan untuk mencari jawaban di rumahnya sendiri. Ia membuka peti kayu tua milik almarhum kakeknya yang disimpan di gudang. Di dalamnya, selain keris yang sudah ia ambil sebelumnya, ia menemukan buku usang berisi tulisan tangan kuno. Halamannya berdebu, tapi di dalamnya tertulis mantra dan tanda tangan yang dibuat dengan darah. Di halaman terakhir tertulis nama kakeknya dan di bawahnya nama ayah Bima. Tapi yang membuatnya tercekat, ada tanda kosong di bawah dua nama itu. Ruang kosong yang seolah disediakan untuk tanda berikutnya. Tanda untuk dirinya. "Iki, perjanjian sing durung rampung," bisiknya dengan suara gemetar. Bima menutup buku itu. Jantungnya berdegup keras. Malam berikutnya, ia mendengar suara langkah di belakang rumah. Saat ia intip dari jendela, tampak sosok perempuan berkerudung hitam berdiri di bawah pohon kelapa. Perempuan itu menatap langsung ke arahnya, lalu tersenyum samar. "Bibi Ratme," gumam Bima, mengenali wajah itu. Bibinya, satu-satunya kerabat yang masih tinggal di desa, datang tanpa kabar. "Kowe kenapa na? Kak Pusat?" tanya Ratmi dengan nada lembut, masuk tanpa diundang. Bima menceritakan semua kejadian. Tentang keranda, tentang tanda, tentang perjanjian darah. Bibinya mendengarkan dengan ekspresi datar. Terlalu tenang untuk seseorang yang mendengar cerita mengerikan. "Lampor ora bakal ganggu nenek kowe manut," katanya pelan. "Manut piye, Bi? Ana cara kanggo nyelamat ke awakmu, tapi kowe kudu nurut karo aku." Bima menatapnya dengan curiga. "Kerain, turuning kamar kakek Mardi, ing ranjang sing biyen dipakai dheweke. Kui panggonan sing aman." Bima terdiam. Ia tahu kamar itu tempat kematian pertama yang disebabkan Lampor. "Kau yakin?" "Baik, yakin. Kui tempat sing wis dikeramat. Ora bakal wani melebu Lampor." Tapi ada nada aneh dalam suaranya, terlalu lembut, terlalu memaksa. Bima hanya mengangguk, tapi hatinya tidak percaya. Malam itu, ia berpura-pura tidur di kamar kakek Mardi. Namun saat tengah malam, dari celah matanya yang setengah terbuka, ia melihat bibinya berdiri di depan pintu kamar. Tangannya memegang dupa dan mangkuk berisi darah ayam. Ia bergumam dalam bahasa yang tak dimengerti. "Bima." Lalu ia menaburkan darah itu di sekeliling ranjang. Bima segera sadar ini bukan upaya melindunginya. Ini upaya mempersembahkannya. Ia menggenggam keris pusaka di bawah bantal dan menahan napas. "Ampun, Lampor, Eki tumble, sing wis kau pinta." Suara bibi Ratmi terdengar jelas. Bima, darahnya mendidih antara takut dan marah. Saat Ratmi menunduk untuk meletakkan bunga kantil di dada Bima, ia bangkit dan menodongkan keris ke arah wajahnya. "Vergapa, by kau Engorbank." Ratmi menjerit dan mundur. Wajahnya berubah pucat
Matanya menatap dengan rasa bersalah bercampur panik. Kowe ora ngerti, Bima, nek aku ora nyerahke awakmu, kabeh desa iki bakal mati. Aku ora peduli, kowe malah dadi penyebab. Bima menahan tangis, tapi amarahnya membakar. Ratmi berlari keluar kamar, menembus gelap malam sambil menangis. Tapi sebelum ia sempat melewati pintu rumah, suara deru besar mengguncang seluruh dinding. Angin berhembus kencang, membawa bau kemenyan terbakar dan suara kuda berlari. Lampor teka mane. Bima menatap ke arah atap rumah yang bergetar hebat. Dari celah genting, tampak sinar putih berputar dan suara tawa mengerikan menggema di langit. Ia memegang keris erat-erat, mencoba mengingat doa yang diajarkan Mbah Karto. Saka lemah bali menyang lemah, saka geni bali menyang geni. Tapi suara Lampor menutupi semua doa itu. Di luar, Ratmi berteriak histeris, lalu terdiam mendadak. Bima keluar dan melihat tubuh bibinya terangkat ke udara, melayang menuju keranda kayu tua yang berputar di atas rumah. "Ampun, Gusti," teriaknya. Tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Keranda itu terbuka perlahan, dan tubuh Ratmi masuk ke dalamnya seperti disedot angin. Lampor melayang rendah, hampir menyentuh tanah, sebelum akhirnya berputar dan menghilang ke arah gunung. Bau anyir dan asap kemenyan menyelimuti desa semalaman. Dan Bim, meski Lampor telah membawa bibinya, ia belum selesai, karena perjanjian darah itu belum lunas. Setelah malam itu, Bima tidak lagi sama. Ia seperti kehilangan arah, sepi, pucat, dan tak lagi bicara dengan siapapun. Desa Kalimati pun mulai menudingnya sebagai pembawa sial. Wong iku dikutuk, keluargane kabeh dimakan Lampor. Begitu kata orang-orang di pasar. Tapi Bima tidak peduli. Ia hanya ingin satu hal, mengakhiri semuanya. Ia ingin memutus perjanjian yang diwariskan sejak generasi kakeknya. Ia tidak mau menjadi tumbal terakhir dalam rantai darah itu. Maka ia pergi ke rumah Mbah Karto lagi untuk mencari jawaban akhir. Namun rumah itu kini kosong. Pintunya terbuka dan bau dupa tercium samar. Di dinding, dengan darah kering, tertulis pesan, "Siji wei sing iso ngrampungke, sing dadi janji kudu bali." Bima menatap tulisan itu lama. Sing dadi janji kudu bali berarti dirinya. Ayah sadar, hanya dia yang bisa menuntaskan perjanjian dengan menghadap langsung pada Lampor. Tapi bagaimana caranya menghadapi roh sekuat itu? Ia menatap keris pusaka di tangannya, lalu bertekad, malam ini ia akan menunggu Lampor datang. Ia berjalan ke hutan beringin, tempat awal semua teror terjadi. Di sana, tanah masih lembab oleh darah lama. Udara terasa berat, dan kabut turun lebih cepat dari biasanya. "Aku wis siap," katanya lirih. "Yen nyawaku kudu dadi tebusan, tak pasrahke. Tapi ora kanggo generasi sabanjure." Ia menggambar lingkaran di tanah dengan abu dan garam, seperti yang pernah dilakukan Mbah Karto. Lalu ia menancapkan keris di tengah lingkaran, berlutut dan membaca doa pelindung. Tapi sebelum doa itu selesai, tanah di sekitarnya mulai bergetar pelan. Angin kencang bertiup, membuat pepohonan menunduk seperti sedang menyembah sesuatu. Suara lonceng kuda terdengar pelan. Semakin lama semakin dekat. Bima menggigit bibirnya. Ia tahu waktu telah tiba. Dari balik kabut muncul cahaya kehijauan dan aroma melati busuk. Keranda itu datang lagi lebih besar, lebih hitam, dan diselimuti asap hitam pekat. 4 arwah berpakaian seperti prajurit mengusungnya dengan langkah pelan namun mantap. Langit malam seolah membeku. Bima berdiri di dalam lingkaran. "Aku keturunan Mardi, aku sing nyudahi janji teriak." Tapi keranda itu tak berhenti. Dari dalamnya muncul sosok samar, tubuh tinggi, mengenakan jubah hitam, wajahnya tertutup kain putih, dan dari dadanya menetes darah. Itulah sang pengiring Lampor. Suaranya bergema seperti 1000 gema dari dunia lain. "Keturunan sing ngingkari, wis wayahe bali. Ora, aku orang jaluk pesugihan. Dosa kui, dosa leluhurku. Tapi darahmu pada, sing janji wis dadi utang." Bima menggenggam keris
dan mengarahkannya ke arah keranda. "Yen, kudu, aku bakal ngelawan nganti mati." Ia menikamkan keris ke tanah, tepat di tengah lingkaran. Seketika, cahaya menyala, mengirim gelombang panas dan suara jeritan dari arah Lampor. Keranda itu bergetar keras. Dari dalamnya keluar banyak tangan hitam, mencoba menarik Bima keluar dari lingkaran. Ia berteriak sambil terus membaca doa. Matanya terbakar air mata darah. "Saka bumi Bali, menyang bumi. Saka roh Bali, menyang asalmu." Suara petir menggelegar. Pohon beringin terbelah dua. Cahaya putih menyilaukan muncul di tengah kabut. Tapi Lampor belum kalah. Sosok berjubah hitam itu menatap. "Bima, kowe wani nglawan nasib sing wis ditulis. Aku ora pengen anakaniku ngalami iki maneh. Mula awakmu kudu ilang." Sosok itu mengangkat tangannya. Angin berputar membentuk pusaran besar di sekitar lingkaran. Bima berusaha bertahan, tapi tubuhnya perlahan terangkat. Ia menancapkan keris ke tanah lebih dalam, berpegangan sekuat tenaga. Telinganya berdenging, darah mengucur dari hidung. "Ora, aku ora bakal nyerah." Lalu, dengan sekuat tenaga, ia menarik keris dari tanah dan menancapkannya ke dada sosok hitam itu. Suara seperti ribuan jeritan meledak bersamaan. Lampor bergetar hebat, dan cahaya hijau berubah menjadi merah darah. Angin berhenti seketika. Sosok berjubah hitam terhuyung, lalu lenyap menjadi abu yang tertiup angin. Keranda terjatuh ke tanah, pecah menjadi serpihan kayu hitam. Bima jatuh tersungkur di tanah. Napasnya tersengal. Ia masih memegang keris yang kini menyala merah membara. Tapi dari serpihan keranda itu, muncul kembali wajah-wajah arwah yang menangis. "Wis rampung, nanging ora kabeh. Pisek kutukan iki mong turu, dudu ilang." Hujan turun deras malam itu. Api kecil dari keris padam perlahan. Bima memandang ke langit. Tubuhnya gemetar. "Aku wis nindakake sing tak bisa." Ia terjatuh di tanah. Darah mengalir dari dadanya. Tapi wajahnya tenang, seperti orang yang akhirnya menemukan damai. Pagi harinya, warga desa menemukan jasad Bima di bawah pohon beringin. Di tangannya masih tergenggam keris pusaka, dan di tanah di bawahnya ada tulisan dari darah. "Wis rampung, aja ana sing terus kamaneh." Sejak hari itu, desa Kalimati menjadi sepi. Tidak ada lagi suara Lampor di malam hari. Tapi setiap bulan Suro, angin aneh berhembus dari arah hutan. Kadang terdengar samar suara kuda dan derit kayu melayang di langit. Orang-orang menutup pintu lebih awal, menyalakan dupa, dan membaca doa. Di tempat Bima dikubur, selalu tumbuh bunga kantil putih yang tak pernah layu. Konon, malam-malam tertentu, bayangan seseorang berdiri di bawah pohon beringin itu. Wajahnya tenang, tapi matanya merah seperti bara. Ada yang bilang itu Bima, menjaga agar Lampor tak kembali. Ada juga yang bilang, itu sisa kutukan yang belum selesai, karena perjanjian darah tak pernah benar-benar hilang. Beberapa tahun kemudian, keturunan jauh keluarga Bima datang ke desa itu. Mereka mendengar kisah Lampor hanya sebagai legenda, tapi malam ketika mereka menginap di rumah tua peninggalan Bima, suara derit genting terdengar lagi. Lalu, bau melati dan kuda datang bersamaan. "Bima, janji durung lunas." Terdengar suara dari arah jendela. Keranda itu melintas di langit lagi, dan kisah itu pun berulang. Seperti kutukan yang menunggu darah baru. Lampor tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk terbang lagi di langit Jawa Timur. Dan malam itu, di bawah bulan purnama, suara lonceng besi berbunyi pelan, menandakan satu jiwa lagi akan dijemput.